Baik, selamat pagi menjelang siang. Bapak mau menjelaskan dalam bentuk video tentang announcements. Announcement ini ada 3 jenis, yaitu spoken announcements, written announcements, dan ketiga adalah performing noun from verb atau verb plus suffix. Apa yang disebut dengan spoken announcement, written announcement, dan performing noun from verb plus suffix? Bisa kita lihat di slide berikutnya. Spoken announcement. Read the following text aloud. Coba kita baca ya. Teks pertama. Attention please. Frankly speaking, it's not easy to speak before public. Many students have no courage to speak before other people. Mine will. Public speaking is very needed nowadays. Through excellent public speaking, we can give information and even influence others. To improve the students' ability at speaking, the OSIS committee will hold public speaking training. It is free for students, but will limit the number of participants for 60 students only. That's why enroll yourself with the OSIS chairperson as soon as possible. Thank you. Nah, ini disebut dengan pada saat kita membaca announcement, ya, itu yang disebut dengan spoken announcement ya, karena kita menyampaikan pengumumannya menggunakan spoken, berbicara. Nah, kita lihat lagi di teks kedua. Good afternoon, all of the 10th grade students. One of the vocational school program is rising to entrepreneurships among students. Introducing students to this real world of business is very important. That's why to prepare you for your future, we plan to visit a fish farming and manufacturing factory. It is a must for 10th grade students, so prepare for it well. Please ask much information you need to know as you should write the report about your visit. Thank you. Nah, ini juga contoh dari spoken announcement ya, yang disampaikan dengan cara reading the text aloud. Nah, di sini kita punya pertanyaan. Lihat, what is each text about? Jadi, tentang apa masing-masing teks tersebut? Kemudian, where do you possible hear each text? Kemungkinan di mana kamu sering mendengarkan masing-masing teks tersebut? Who do you think deliver each text? Lalu siapa yang memberi teks tersebut? Kemudian, what are the text called? Disebut apa teks tersebut? What is the purpose of each text? Apa tujuan dari masing-masing teks tersebut? What tense is mostly used in the text? Tenses jenis apa yang sering digunakan dalam teks tersebut? Nah, itu Bapak minta kalian catat di buku catatan kalian ya untuk jawaban dari 6 soal ini. Kemudian kita lanjut. Read the following information. The previous text are spoken announcements. Functions: to inform listener about what has happened or what is going to happen. Jadi katanya untuk memberi informasi kepada pendengar tentang apa yang akan terjadi atau apa yang mungkin terjadi nanti. Nah, generic structure atau susunan strukturnya adalah menggunakan attract listeners, attention,
perhatian, kemudian dia artinya menarik perhatian pendengar ya, dengan kata attention, greet to them dengan mengucapkan salam. Seperti attention please, good afternoon student. Atau mungkin bisa kita ucapkan ladies and gentlemen. Nah, itu adalah salah satu dari ciri-ciri pembuka dari spoken announcements. Ya, jadi spoken announcement ini menggunakan mulut kita untuk menyampaikannya. Kemudian untuk kontennya, dia menggunakan penjelasan tentang sebuah event secara detail. Kemudian closingnya itu is used to close announce. Nah, biasanya menggunakan kata penutup yaitu thank you ya. Jadi ingat, ada opening, ada content, ada closing. Nah, silahkan diperhatikan generic structure-nya yang dipergunakan. Nah, kemudian announcement should be delivered loudly. Jadi announcement ini harus disampaikan secara nyaring dan jelas. So the listener can catch the message very well. Artinya pendengar bisa mendengarkan informasi dengan baik. Ya, jadi makanya tadi dikatakan bahwa sangat penting sekali bagi spoken announcement ini digunakan adalah orang-orang yang public entrepreneur. Dia biasanya suka berbicara di depan orang. Nah, itu menarik sekali ya, karena biasanya yang suka berbicara di depan orang, vokal suaranya untuk menyampaikan announcement tadi, pengumuman tadi itu bagus. Sehingga pendengar bisa menerima dengan jelas informasi yang disampaikan oleh presenter atau entrepreneur study tersebut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang compose spoken announcement berdasarkan gambar. Kata susun announcement-nya berdasarkan gambar. Present the announcement before the class. Coba lihat. A tug of war competition. Leader puppet performance. Jadi tarik tambang, lomba tarik tambang, kemudian wayang ya. Wayang. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya written announcement atau pengumuman yang berupa tertulis ya. Jadi pengumuman yang berupa tertulis. Kita lihat announcement, a scholarship opportunities for students SOS will award scholarship to select students. SOS is a non-profit organization founded in 2000 to raise education fund award to students whose families are in poverty. Nah, jadi katanya announcement ini tentang kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ya. Requirement. Award will vary katanya. Kemudian fund may be used for payment of education tuitions or select education related expense such as book, equipment such as a computer, supply or other expense such as transportation. Fund may be not used to rent groceries, car repair, bill payment or other living expense. Kemudian proof of enrollment must be shown before any payment is made. Jadi dana ini ya banyak macam ya, ada tentang dana yang tidak bisa digunakan sembarangan. Kemudian ini akan diluncurkan sebelum terjadi pembayaran. Application process katanya. Ada application prosesnya. Number 1. Complete the SOS application form. All information must be filled as requested. Second, submit a reference letter from government institutions that know you and support this application. Ya,
ini seperti pengalaman saya mengambil S2, harus ada support dari beberapa dosen di tempat saya dulu kuliah untuk mengizinkan saya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Prove a typewritten description of your education's goal and current challenge or obstacles that you must overcome to obtain your educational goal for which this financial aid is requested. Ya, jadi application progress ya. Nah, kemudian lagi bisa kita lihat ya, secara keseluruhan, Bapak tidak membaca secara keseluruhan sudah. Jadi ini disebut dengan written announcement. Dia berupa pengumuman tertulis ya, yang biasa seperti ditempel di kantor atau yang biasa disampaikan oleh kalau biasa sekolah kan, ingat biasanya kalau ada pengumuman ditempel di mading ya. Nah, seperti itulah dia disebut dengan written announcement. Ini kita lewatin aja. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di written announcement. Yang pertama, fungsinya untuk menginformasikan tentang apa yang terjadi dan what is going to happen, dan apa yang akan terjadi ya. Jadi artinya announcement itu sama seperti spoken announcement, tujuannya sama. Kemudian dari generic structure-nya bisa kita lihat ada namanya opening, content, dan closing. Hampir sama saja tadi. State the name of event, occasion, and its purpose. Artinya di opening itu menyatakan nama dari event itu, kemudian apa tujuannya. Content yaitu menjelaskan tentang sebuah event atau pada intinya kegiatan itu secara detail. Kemudian closing, state contact person atau sender, artinya menyatakan kontak person atau sendernya yang mengirimnya untuk writer of announcement atau sebagai pembuat dari pengumuman tersebut siapa ya. Nah, bagian terakhir, performing noun from verb plus suffix. Kita lihat ya. Mari kita perhatikan patternnya, verb plus suffix. The following are formation of noun from verb plus suffix. Kita lihat verbnya environ. Environ artinya mengapung ya. Nah, kalau dia berubah menjadi noun, environment artinya lingkungan. Inform ditambah mentions, information. Nah, jadi akhirnya informasi atau pemberitahuan. Manage artinya mengatur, menjadi manajemen, pengaturan. Participate, ikut serta. Participation, keikutsertaan. Nah, hal tersebut yang disebut dengan verb plus suffix ya. Nah, kita lihat contohnya. Mawar likes to participate in school organization. Your grandmother really miss your father's arrival. Never be afraid of failure. It may be the beginning of your success. Nah, hal-hal tersebut ya. Jadi yang Bapak ucapkan dari awal tadi, ada spoken, ada written announcements, kemudian lagi performing nouns, form verbs ya, artinya membentuk noun dari kata kerja sudah terlihat. Nah, oke, jadi Bapak minta tolong ada pertanyaan tadi yang di tengah tadi, silakan kalian jawab dan kalian buat catatannya. Artinya buat jawabannya itu di buku catatan kalian ya. Baik, terima kasih. Bapak minta kesediaannya untuk subscribe channel Bapak biar channel ini makin berkembang dan makin maju. Kemudian jangan lupa di kolom komentar tulis nama dan kelas ya. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang.